Ibrani pasal 11 itu seringkali disebut sebagai pasal tentang iman. Dan di ayat satunya, ya, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya suka terjemahan dari Amplified Bible ini ya. Now faith is, ya. Sekarang iman itu adalah kepastian atau jaminan, asuransi ya, kepastian jaminan, konfirmasi dan title deed ya, itu sertifikat tanah ya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan itu menjadi bukti yang tidak kita lihat dan menjadi keyakinan akan kenyataan dari hal yang kita percayai tersebut ya. Jadi barangnya kita nggak lihat ya, tapi kita yakin bahwa itu ada ya. Sama kayak misalnya gini, kita katakan firman Tuhan berkata ada malaikat di sekeliling kita ya, berkemah sekeliling kita. Kan kita nggak bisa lihat itu ya, kita nggak dengar juga ya, kecuali satu ketika Tuhan buka mata rohani kita untuk melihat hal tersebut ya. Tapi kan kita nggak lihat. Makanya dikatakan di sini ya, faith ya, iman itu menerima sebagai sesuatu yang nyata apa yang tidak dapat ditangkap oleh indera kita ya, oleh panca indera kita. Mata kita nggak bisa lihat hal tersebut, telinga nggak bisa dengar, hidung nggak menciumnya, ya, kulit nggak merasakannya, lidah tidak mengecapnya, tapi kita tahu bahwa itu ada. Nah itu iman ya. Nah dalam catatan di Alkitab ya, di kitab Injil kita akan melihat ada orang-orang yang punya iman itu yang luar biasa sebenarnya ya. Yang pertama itu di Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Ini cerita tentang orang-orang Majus. Mereka itu belajar seperti ilmu perbintangan begitu, dan diyakini bahwa mereka ini sebenarnya keturunan dari orang-orang pinter ya, wise men, orang-orang bijak, orang-orang Majus ya, yang berasal dari daerah di mana sekian lama sebelumnya, mungkin ribuan tahun sebelumnya ya, atau mungkin berapa ratus tahun sebelumnya, pernah hidup orang yang namanya Daniel dan tinggal di Babel. Dikatakan dia itu kepala orang berilmu. Jadi Daniel itu disegani, dan kita baca di gimana dia belajar bahasa tulisan orang Kasdim, dan bawahan dia itu termasuk para normal ya, dukun-dukun, tukang teluh dan sebagainya, itu di bawah otoritas dia ya. Jadi Daniel ini orang yang bercahaya di tempat yang sangat gelap sebenarnya, bahkan di negeri pembuangan. Nah, dikatakan di sini ketika mereka melihat bintang itu ya, orang-orang Majus itu melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang mereka bawa itu, emas, kemenyan, dan mur, itu barang yang sangat berharga pada masa itu. Dan kedatangan mereka, ya, orang-orang Majus ini, nggak disebutkan tiga ya. Kadang-kadang kalau dalam sandiwara Natal disebut dimunculkan 3 orang Majus ya, karena masing-masing bawa persembahan yang berbeda. Yang satu bawa emas, yang satu bawa kemenyan, dan satu lagi bawa mur. Tapi nggak ditulis bahwa 3 orang Majus ya. Tapi kemungkinan besar itu rombongan ya, rombongan yang terdiri dari banyak orang, sehingga kedatangannya itu membuat gempar ya di Yerusalem, di Raja Herodes sampai kaget gitu ya. Nah yang menarik, mereka datang jauh-jauh ya. Mereka datang, kalau melihat perjalanannya itu ya butuh waktu yang sangat lama ya, dan belum ada peta seperti sekarang, apalagi kayak Google Maps itu ya, belum ada. Mereka cuma melihat bintang itu dan mereka berjalan. Lalu mereka datang, mereka menyembah dia, menyembah Yesus yang waktu itu masih bayi
Ya, umurnya mungkin sekitar 2 tahun atau di bawah 2 tahun. Kalau dalam sandiwara Natal kan suka dimunculkan Yesus lahir di kandang domba, kemudian ada para gembala datang, ya ada malaikat, nih para gembala datang melihat, lalu ada orang Majus datang. Tapi sebenarnya itu waktu yang beda sekali. Pada waktu dia lahir ke muka bumi ini memang ada eh, para gembala. Itulah orang-orang pertama yang melihat kelahiran Yesus. Tapi kemudian setelah beberapa lama, lalu orang-orang Majus ini sampai dan usianya diperkirakan ya sudah ya batita gitu ya. Kenapa seperti itu ya? Di bawah 3 tahun bahkan di bawah 2 tahun. Karena ketika orang-orang Majus ini kembali ya melalui jalan yang lain, mereka tidak lapor kepada Herodes. Karena Herodes kan sebenarnya mau bunuh bayi ini. Nah, Herodes marah waktu itu, merasa diperdaya, jadi dia suruh membunuh semua anak yang usianya di bawah 2 tahun. Jadi dia perkirakan, wah ini anak usianya nggak sampai 2 tahun, jadi pada saat itu keluarlah peraturan, bukan peraturan ya, perintah untuk membunuh bayi yang usianya di bawah 2 tahun. Nah, jadi itu kesimpulannya yang membuat kita bisa memperkirakan bahwa usia Yesus ya ketika orang-orang Majus itu datang ya di bawah 2 tahun ya. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu terjadi, itu menggenapi juga ada bagian firman Tuhan ya, perjanjian lama. Nah itu iman orang-orang Majus ya, itu cukup mengherankan ya, karena yang mereka sembah itu bayi yang belum bisa ngapa-ngapain. Bahkan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya perlu dibawa lari ke Mesir. Kalau saudara ikut tur ke Israel, maka biasanya yang klasik itu akan ke Mesir dulu ya, ke Mesir nanti ke Israel baru keluar dari Yordan. Nah, di Mesir itu akan dibawa ke beberapa tempat, diantaranya adalah ke tempat di mana Yesus itu tinggal dengan kedua orang tuanya, ya sampai Herodes mati baru mereka kembali ke Israel. Yang kedua ini iman perwira Kapernaum, ini juga suatu yang unik ya, karena Kapernaum itu termasuk kota yang dicela ya oleh Yesus. Ada Korazim, ada Betsaida, ada Kapernaum ya. Itu dicela karena banyak orang-orang yang tidak percaya. Yang dikatakan bahwa kalau ada mujizat yang terjadi pada zaman dulu, maka mereka nggak akan dimusnahkan ya, seperti Sodom dan Gomora gitu kira-kira. Tapi di antara orang-orang yang dianggap tidak punya iman itu ya di Kapernaum itu ada seorang perwira ya, perwira Kapernaum yang punya iman yang luar biasa. Dia punya bawahan sakit, nggak ada hubungan darah, tapi dia ingin bawahannya ini, hambanya ini sembuh. Dan dia merasa nggak pantas datang kepada Yesus, jadi dia dari jauh saja. Ya, dia kirim pesan orang untuk bawa pesan, ya Tuhan, hambaku sakit ya. Lalu Tuhan bilang aku akan datang. Lalu dikatakan nggak perlu Tuhan, katakan saja sepatah kata ya. Nah, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu dia cerita, karena aku percaya ada kuasa dalam perkataanmu, sama seperti aku juga bekerja dalam bidang militer. Kalau aku perintahkan kepada bawahanku untuk pergi, maka dia akan nurut. Ya. Jadi ini respon Yesus ya di Lukas 7 ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana orang, bahkan bukan orang Israel ya, bisa penuh percaya sedemikian rupa
Sehingga dia cuma menunggu perkataan Yesus ya. Katakan saja sepatah kata. Sebenarnya kalau kita menyembah Tuhan, ya kita bersekutu, kita baca firman, merenungkan, salah satu yang kita nantikan ya, kita tidak saja nyanyi, memuji, menyembah Dia, terus kita merasakan suasana itu enak ya. Tapi ada satu yang kita harapkan, yaitu perkataan rema ya. Atau ada istilah lain tuh ya iluminasi dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya pengertian ya. Waktu kita baca firman begitu rupa, firmannya sudah sering kita baca ya, apalagi kalau kita ikut satu program baca Alkitab ya, ada yang baca setiap hari kitab Amsal misalnya ya, sesuai tanggal. Karena Amsal itu kan 31 pasal. Jadi kalau baca Amsal tiap hari sesuai tanggal ya, kalau sampai tanggal 30 ya bacalah Amsal 30. Lalu kalau besoknya udah tanggal 1 ya, maka bacalah Amsal 30 dan 31. Besoknya baru baca Amsal 1. Ya, kalau bulan Februari misalnya sampai tanggal 28 ya, tahun yang umumnya ya, bukan tahun kabisat itu. Maka begitu tanggal 28 baca Amsal 28, 29, 30, 31. Ya, jadi dalam setahun itu kita baca 12 kali. Nah 12 kali ini kita baca mungkin sebagai satu stok ya, stok ayat ya. Suatu pengetahuan. Kita bisa baca berbagai terjemahan atau tafsiran ya. Kita bisa baca latar belakang sejarahnya. Tapi kalau kita merenungkan begitu rupa, maka Roh Kudus itu akan menolong kita dan Dia bisa buat ayat-ayat itu menjadi hidup dan itu menjadi rema. Nah, kadang-kadang satu perkataan saja. Nah, ini yang perwira Kapernaum itu bilang, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kayak orang yang sakit kusta ketika dia datang kepada Yesus, orang ini cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, sujudnya di hadapan Yesus. Dan Yesus bilang, aku mau. Ya, dipegang dan sembuh. Nah, perkataan itu adalah aku mau, tapi itu orang datang ke hadapan Yesus. Tapi kalau perwira Kapernaum ini, dia nggak datang, dia merasa nggak pantas, tapi dia tahu ada power dari perkataan Yesus itu. Nah, kita juga belajar ya untuk menangkapnya rema dari Tuhan. Karena satu perkataan dari Tuhan itu bisa mengubah segalanya. Nah, yang berikutnya lagi, ini ada Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Ya, waktu itu Yesus sedang disalib. Ya, sudah mengalami aniaya dan murid-muridnya juga kabur, dan pelajaran bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun lebih ya, 3,5 tahun mungkin, itu seperti menguap ya, karena mujizat yang pernah mereka alami sepertinya itu kok kali ini Yesus nggak berbuat apa-apa ya. Nah, ditangkap dan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang dia katakan bahwa dia akan datang sebagai raja kok katanya nggak terjadi ya. Lalu dia disalibkan dan dia disalibkan di antara dua penjahat yang juga disalibkan bersama dengan dia ya. Seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan. Ya. Lalu kalau kita baca nih ayat 39 ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Kristus." Nah, ini juga iman yang luar biasa. Kenapa? Karena penjahat di samping Yesus ya, yang berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dia mengakui Yesus, bahwa Yesus itu akan datang sebagai Raja, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita
artikan dengan situasi yang sekarang ini, ya. Dia lakukan hal itu ketika nampaknya Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama-sama sedang dihukum, ya, di kayu salib. Jadi mereka bertiga ini digantung di kayu salib, dua penjahat karena kejahatannya, dan Yesus yang divonis untuk dihukum mati lewat salib, ya. Tiga orang ini sama-sama menghadapi situasi dan akan mati, ya, karena mereka disalib bertiga. Tapi toh satu orang penjahat tuh bisa percaya kepada Yesus. Ini luar biasa, ya. Ada kemungkinan ya dia sedikit mengikuti, ya, ceritanya kenapa Yesus itu digantung di kayu salib. Barangkali dia sudah pernah dengar Yesus ketika khotbah, cuma dia waktu itu tidak memperhatikan atau dia menolak, ya. Dia waktu itu mungkin barangkali ini perampok, ya, dan waktu itu kayaknya hidupnya aman-aman aja, jadi dia abaikan hal itu. Tapi ketika di saat-saat kritis itu, ya, dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Walaupun Yesus yang dia percayai pada saat itu juga nampaknya tidak punya kuasa, tidak punya power untuk menyelamatkan. Nah, dalam hidup kita juga kadang-kadang ini bisa saja, ya, terjadi. Kita percaya tetapi situasi nampaknya tidak seperti yang kita harapkan, ya. Tapi banyak, ya, hamba-hamba Tuhan yang justru mereka itu ketika melalui hal seperti ini mereka menjadi orang yang sangat luar biasa dalam pengelanakan Tuhan, ya. Mujizat itu terjadi, ya. Dan banyak hal-hal yang tidak masuk akal itu mereka alami, ya. Misalnya ada sepasang suami istri, ya, yang melayani, dan kesaksiannya luar biasa tuh, ya. Mereka tinggal di Singapura dan suami ini sakit sampai sudah no hope, ya, nggak ada harapan. Tapi pada puncaknya itu, ya, si suami ini merasakan kehadiran Yesus, ya, dan saat itu juga dia sembuh total, dan akhirnya bukan hanya dia keluar dari rumah sakit, ya, sembuh total dan melayani Tuhan, ya, sampai sekarang. Nah, itu hal-hal yang jauh melampaui akal. Memang karena iman kan dikatakan itu menerima segala sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal atau indera manusia, ya. Ada hamba Tuhan yang dia kena kanker, ya, di telinganya, dan selama 6 tahun dia putuskan percaya. Orang lihat itu, ya, di telinganya ada darah, ya. Dia bilang, saya percaya oleh bilur Yesus saya sudah sembuh, dan itu butuh waktu 6 tahun, ya. Nah, ini kesaksian, ya, jangan ditiru sembarangan, tapi akhirnya terjadi, ya, dia sembuh tanpa dioperasi, ya, kankernya itu hilang saja. Lalu ada lagi hamba Tuhan Smith Wigglesworth, ya, itu juga begitu, ya, itu 4 tahun, ya. Dia ada batu ginjal yang harusnya membuat dia harus dioperasi, tapi dia nggak mau, ya. Dia bilang tidak satu potong pisau pun boleh menyentuh tubuh saya. Dan akhirnya setelah 4 tahun itu batu-batu ginjal keluar sendiri, ya, lewat air seni dan entah menguap atau bagaimana, tapi akhirnya dia sembuh, ya. Nothing is impossible with our God. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa jauh kita mau percaya, mau berjalan bersama dengan Dia. Ada orang-orang Majus yang melihat Yesus itu bayi, tapi mereka tahu ini raja yang akan datang. Mereka bawa persembahan jauh-jauh, dari tempat yang sangat jauh mereka datang untuk bawa persembahan kepada bayi yang nampaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu penjahat yang di samping Yesus itu yang bertobat juga melihat Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka percaya. Ya, orang ini percaya, ya, yang temannya nggak percaya tapi dia percaya. Ya, nggak ada mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible with our God. Ya, haleluya, amin.